Halo Kak Roy. Halo Kak Vian. Gimana kabarnya Kak Roy? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya Kak Roy. Nah adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya nih? Pasti sehat? Puji Tuhan. Amin. Nah Kak Roy, kita udah memulai ibadah Iya. sekolah minggu nih. Yuk adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah Kak Roy, tahu nggak Tuhan itu selalu ada loh di dalam kehidupan kita. Yes. Saat kita senang, saat kita sedang berduka, Tuhan itu selalu ada. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan, judulnya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Nah adik-adik yang ada di rumah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita maukan pujian ini kembali. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Kak Roy, Tuhan Yesus baik ya. Amin. Sampai saat ini kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Puji Tuhan, haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ayo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan juga Alkitabnya. Mari kita kembali memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa menerima firman Tuhan. Semuanya adik-adik di rumah, lipat tangan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buat kami mengerti dan taat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tada! Haleluya! Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Tetap semangat, sukacita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Nah adik-adik setelah tadi adik-adik memuji Tuhan dengan sukacita, dengan bersemangat. Pasti Tuhan disenangkan dengan pujian yang baik dari adik-adik ya. Nah sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ceritanya apa ya? Ya, yuk
Papa Mama yang sudah mendampingi adik-adik mempersiapkan Alkitab. Kita mau baca Alkitab bersama-sama. Yang terambil di dalam Kisah Para Rasul patsalnya yang ke-8. Yuk kita baca dalam hitungan ketiga ayatnya yang ke-4 sampai ayat 6. Kisah Para Rasul patsal 8 ayat 4 sampai ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan adik-adik ya. Amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus. Seorang tokoh Alkitab yang bernama siapa ya? Oh ya, tadi kita sudah bacakan. Dia adalah bernama Filipus. Puji Tuhan. Adik-adik, Filipus ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun memenuhi murid-muridnya, Filipus dengan semangat, dengan begitu berani, ya, dengan disertai tanda heran, memberitakan tentang Mesias, memberitakan tentang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang Injil Kerajaan Allah. Filipus seorang murid Tuhan yang baik. Ia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia menyampaikan kabar baik dengan begitu bersemangat, dengan tanpa ada takutnya, karena Roh Tuhan menyertainya. Puji Tuhan, Tuhan menolong pelayanan Filipus karena dia berani dan mau bersaksi. Haleluya. Nah, adik-adik, pelayanan dari Filipus sangat sukses, berhasil. Karena Filipus dengan berani mau menjadi saksi bagi Tuhan. Ia mengajarkan kepada banyak orang tentang pesan Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan, tentang Taurat. Ia mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah, mengajarkan tentang siapa Yesus Kristus. Dan yang lebih dahsyat lagi adik-adik, bahwa pelayanan kesaksian Filipus disertai dengan tanda-tanda heran, disertai dengan mujizat. Bahkan ada yang ada yang kerasukan roh jahat. Setelah didoakan oleh Filipus dengan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus, yang kerasukan disembuhkan. Puji Tuhan. Bukan hanya yang kerasukan loh adik-adik. Juga ada yang timpang, lumpuh. Ketika berdoa mau menerima Tuhan Yesus, mau menerima pengajaran dari Filipus, yang timpang, yang lumpuh menjadi sembuh dalam nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Puji Tuhan. Dan orang-orang bersuka cita melihat pekerjaan Tuhan, melihat mujizat yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mujizat masih ada loh adik-adik. Buat adik-adik di rumah semua, percaya seperti yang terjadi dalam firman Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Nah adik-adik, puji Tuhan, pelayanan dari Filipus sangat sukses, berhasil. Karena Filipus tidak malu-malu dalam menceritakan tentang siapa Mesias, siapa Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Bahkan yang menarik nih ya, Filipus mengajarkan kepada orang lain. Dan orang lain itu menerima dengan bulat hati, menerima dengan tulus hati. Dan mereka juga menjadi murid Yesus. Mereka menginjil, menceritakan kepada orang lain. Puji Tuhan. Seperti itulah anak-anak Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, dalam cerita tentang pelayanan Filipus, ada juga seorang yang bernama seorang yang tidak baik.
Dia bernama Simon. Simon si penyihir. Wah, dia merasa dia punya kuasa. Dia dapat melakukan hal-hal yang heran, hal-hal yang takjub. Tapi bukan dengan kuasa Tuhan, tetapi dengan kuasa sihir, dengan kuasa roh jahat. Nah, oleh kemurahan Tuhan, oleh kuasa dalam nama Yesus, Simon yang tadinya jahat, yang tadinya dapat melakukan sihir, yang merasa dirinya berkuasa, ditaklukkan dalam nama Yesus melalui pelayanan Filipus yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan akhirnya Simon si penyihir pun bertobat. Dia dibaptis, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, maka sangat besarlah sukacita penduduk kota itu. Mereka begitu bergembira. Mereka menerima sukacita dari Tuhan karena telah mendengar Mesias, telah mendengar siapa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan Filipus yang disertai dengan tanda-tanda heran. Mereka menjadi saksi kemana-mana, mereka menjadi berkat kemana-mana. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Dalam penyampaian cerita firman Tuhan pagi hari ini, pesan firman Tuhan luar biasa buat kita ya adik-adik ya. Bahwa bagaimana dengan adik-adik semua? Nah, pertanyaannya, ting, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau sama seperti Filipus? Atau mau sama seperti Simon? Enggak dong ya. Simon yang sebelumnya ya seorang penyihir yang jahat. Tidak ya, tetapi kita semua menjadi saksi ya, menjadi pemberita Injil seperti pesan, permintaan, kehendak dari Tuhan Yesus ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan yang adalah perintah atau amanat agung buat kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Sangat jelas adik-adik ya. Baik adik-adik maupun papa mama di rumah, kita sudah mengingatkan kembali, mendengarkan kembali tentang bagaimana menjadi saksi, kita disertai oleh kuasa Tuhan. Ya, dipenuhkan kuasa Roh Kudus, melakukan perkara-perkara tanda heran yang luar biasa. Dan pergilah, menginjillah, sampaikan kabar baik. Mungkin saat-saat ini adik-adik sulit bertemu dengan teman-teman ya karena keadaan ya. Tetapi mungkin melalui telepon ya, adik-adik bisa berkomunikasi lewat media sosial, bisa memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Atau bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada papa, mama, kakak, adik, ya, kepada orang yang di dalam rumah. Bahwa Tuhan Yesus sangat baik, ya. Kita bisa bernafas karena kebaikan Tuhan. Kita bisa makan, bisa minum, bisa menikmati semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, siap menjadi saksi Kristus? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ayat hafalan kita untuk minggu yang akan datang terambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Ayat hafalannya 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Isinya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sekali lagi, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, itu ayat hafalan untuk dihafalkan di minggu yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua untuk siap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita berdoa, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kami yang beribadah dengan sungguh-sungguh
menikmati berkat Tuhan. Terlebih kami mendengarkan pesan firman Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi yang semangat, yang berani disertai oleh kuasa Tuhan. Jadikan kami saksi Kristus lewat teladan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Filipus masa kini. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami. Kami tetap semangat untuk dapat beribadah. Mengucap syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, saatnya berkreativitas. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan sama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Kak Belva akan mengajarkan adik-adik semua berkreativitas menggunakan stik es krim. Nah, kita mulai yuk. Jadi pertama kita akan membuat bentuk rumah dari stik es krim. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah stik es krim berwarna seperti ini. Adik-adik bisa minta tolong kepada papa mamanya untuk membelikan stik es krim seperti ini. Kemudian kita membutuhkan secarik kertas buffalo. Kita juga membutuhkan spidol berwarna seperti ini. Dan juga lem uhu atau lem cair seperti ini. Nah, mari kita mulai. Nah, pertama-tama kita akan membuat dasar rumahnya dulu. Nah, kita membutuhkan total 10 stik es krim. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Pertama, kita membutuhkan 4 stik es krim dulu untuk jadi dasar rumahnya. Selanjutnya, kita butuh 4 lagi untuk jadi dinding rumahnya. Nah, kita butuhkan 1, 2 di sebelah kanan dan 1, 2 di sebelah kiri. Selanjutnya, atapnya. Kita membutuhkan 2 stik es krim untuk jadi atapnya. Seperti ini. Sekarang kita akan rekatkan di kertasnya menggunakan lem cair seperti ini. Kita rekatkan ya adik-adik. Adik-adik bisa pakai warna apapun yang adik-adik suka. Kertas buffalo-nya juga bebas loh warnanya. Nah, kalau adik-adik tidak punya stik es krim di rumah, adik-adik juga bisa menggunakan kertas. Dibentuk saja sehingga bentuknya seperti rumah begini ya. Sekarang kita lem dindingnya. Jangan lupa lem atapnya. Kita bisa rapihin nih bentuknya. Dan ditekan-tekan supaya semuanya menempel. Oke, sekarang kita akan mengambil sebuah spidol dengan warna apapun yang adik-adik suka dan kita akan menuliskan 3 berkat Tuhan yang kita syukuri dalam hidup kita. Nah, contohnya yang pertama,
Tuhan menyembuhkan saya ketika sakit. Yang kedua, Tuhan melindungi keluarga saya. Yang ketiga, Tuhan menyertai saya. Nah, oh iya, sepertinya ada yang kurang ya? Betul banget adik-adik, ayat hafalannya belum kita tulis. Jangan lupa ya kita tulis ayat hafalannya di atas sebelah sini. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 2a. Bunyinya begini. Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, sudah jadi. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika sudah jadi, adik-adik bisa pajang dimanapun yang adik mau. Oh iya, jangan lupa ketika selesai dipotret hasil karyanya dan juga dikirimkan di email di bawah ini. Selamat berkreativitas ya adik-adik. Sampai jumpa di kreativitas selanjutnya. Dadah!